wabarakatuh. Saya Tri Hamzah Pansuri. Saya guru di SDN Cawang 07. Saya juga mahasiswa di PPG dalam jabatan Angkatan 4 di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya ingin menampilkan praktek pembelajaran saya yang juga menjadi syarat uji kinerja saya di PPG dalam jabatan Angkatan 4 di kelas 6, tema 4, subtema 3, pembelajaran pertama, yaitu tentang globalisasi. Selamat menyaksikan. Pakai sanitizer. Tiga 6,5, silakan Widya. Nadira. Tiga 6,4, silakan. Baca. Tiga 6,0, silakan Cak. Kaki. 36,2, silakan. Tiara 35,7. Tere 35,6. Tiara 36,1. Rania 35,6. Safina 36,6. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 6C. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di kelas 6C pada hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Semoga dengan adanya doa bersama, kegiatan pembelajaran kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat kelancaran, dapat kemudahan, dan dapat ilmu yang bermanfaat. Pada dapat, silakan pimpin doa dapat. Terima kasih pada dapat. Baik, sebelum Bapak mulai kegiatan hari ini, Bapak absen dulu di kelas 6C di sesi kedua ya. Di sesi kedua absen 17 sampai 32. Nadira ya Nadira. Alhamdulillah. Nur Fauzan, oke hadir. Yang hadir ya. Adriansyah, hadir. Faris, Hilal. Oke, alhamdulillah hanya Ratu yang tidak hadir pada hari ini karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan Ratu diberi kesehatan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Oke, kayaknya lemes ya? Lemes nggak sih? Lemes ya? Jangan sakit ya. Ingat, kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Pandemi ini belum berakhir. Jangan santai-santai ya. Jangan sampai kita melupakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ingat 5M ya. Sekarang 5M nih, jadi banyak. Dulu waktu awal 3M, sekarang jadi 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, memakai sebelum kita terus berjalan kegiatan hari ini, kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila ya. Oke, Bapak minta kalian berdiri. Silakan. Oke.
Terima kasih karena kalian sudah bersemangat. Udah semangat belum ya? Kira-kira udah nyanyi lagu Garuda Pancasila, udah semangat belum? Udah ada yang terbakar belum? Ya, udah ya? Oke, kita akan masuk di pembelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran pertama. Tema 4 itu tentang globalisasi. Subtema 3 tentang globalisasi dan tanah air. Di buku kalian sudah kalian siapkan di atas meja kalian itu ada buku tema 4 tentang globalisasi dan subtema 3 tentang globalisasi dan tanah air. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan kalian pelajari pada hari ini, tema 4 ya. Nanti kalian akan tentang melakukan energi listrik. Nah, pembelajaran sebelumnya kita bahas tentang sumber daya alam, sumber daya energi. Indonesia adalah termasuk negara yang menghasilkan energi. Salah satunya adalah apa aja? Energi, sumber daya energi yang ada di Indonesia apa aja? Minyak bumi, ada lagi? Batu bara, ada lagi? Gas bumi, banyak ya. Nah, itu kemarin kalian sudah pelajari tentang sumber daya alam. Nah, di subtema 3 ini kalian akan mempelajari tentang subtema 3. Ini dia. Tujuan hari ini adalah kalian yang IPA ya. Yang pertama adalah kalian dapat menganalisis jenis-jenis energi alternatif. Yang kedua, menganalisis cara kerja panel surya. Yang ketiga, menganalisis manfaat panel surya. Yang keempat, menyimpulkan cara kerja panel surya. Yang kelima, menyajikan cara kerja panel surya dengan baik. Yang keenam, mempresentasikan cara kerja panel surya dengan percaya diri. Jadi kita belajar tentang panel surya. Yang mupel bahasa Indonesia, yang pertama adalah kalian akan menganalisis kata baku dan tidak baku dari teks eksplanasi. Yang kedua, membedakan kata baku dan kata tidak baku. Yang ketiga, membuat kata kerja baku dari kata tidak baku dalam sebuah teks eksplanasi. Yang keempat, menyajikan kata baku dan kata tidak baku dalam bentuk tabel. Yang terakhir, mempresentasikan tabel kata baku dan tidak baku dalam teks eksplanasi. Oke, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semuanya tercapai dan kalian akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Oke, kegiatan hari ini. Yang pertama, kalian nanti akan mengamati sebuah video tentang panel surya atau tentang sumber daya energi. Yang kedua, akan ada tanya jawab dari kalian setelah menyaksikan video. Kalian melakukan tanya jawab. Yang ketiga, kalian akan berdiskusi. Nah, kenapa Bapak dudukan kalian berkelompok-kelompok? Nanti kalian akan berdiskusi. Yang keempat, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti siapkan satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu nanti yang terakhir kalian akan melaksanakan evaluasi dari pembelajaran hari ini. Ya, biasanya kalau dari Bapak memberikan via Google Form, tapi karena kita luring hari ini, Bapak akan memberikan lembar kerja nanti lembar evaluasi. Oke, siap untuk pembelajaran hari ini? Kurang semangatnya siap? Alhamdulillah. Oke. Yang pertama kalian akan menyaksikan sebuah video. Ya. Kalian simak baik-baik videonya, lalu kalian catat informasi penting dalam video tersebut. Sebentar, Bapak siapkan dulu. Setelah waktu 9 tahun, hal ini disebabkan sumber energi yang ada saat ini banyak yang perlu dikonversi menjadi cadangan. Dalam keterangan yang disampaikan kepada media, Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan cadangan minyak bumi Indonesia saat ini baru ada sekitar 3,77 miliar barel. Artinya Indonesia memiliki cadangan minyak bumi hanya untuk 9 tahun. Ini terjadi dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan cadangan energi fosil lainnya.
Gas bumi misalnya diperkirakan akan habis dalam 22 tahun dengan cadangan yang ada saat ini sebesar 77,3 triliun kubik feet. Sedangkan cadangan batu bara sebesar 37,6 triliun miliar ton akan habis dalam waktu 65 tahun. Dengan demikian, Arifin mengatakan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan atau EBT mutlak diperlukan guna memenuhi kebutuhan jangka panjang. Kementerian ISDM mencatat potensi energi dari EBT mencapai lebih dari 400 gigawatt. Sedangkan dari total potensi yang ada, jumlah EBT yang dimanfaatkan baru 2,5% atau 10 gigawatt. Potensi tersebut bisa bertambah karena saat ini banyak sumber energi yang belum ditindaklanjuti atau dieksplorasi secara masif. Arifin meyakini optimalisasi EBT Sudah menyaksikan sebuah video yang Bapak tampilkan ya tentang EBT. EBT apa tuh EBT? BT apa sih BT? EBT tadi yang dibahas ada EBT. Apa EBT tadi? Tahu nggak? Apa singkatan dari EBT tadi? Jadi nggak dibaca. EBT adalah energi baru terbarukan. Nah, apa informasi yang kalian dapat dari video tersebut? Silakan tunjuk tangan. Ya, apa informasi yang kalian dapat dari video tersebut? Silakan tunjuk tangan. Ya, yang malu-malu. Ya, Rania. Minyak bumi akan habis dalam 9 tahun. Apa? Kurang kencang. Minyak bumi akan habis dalam 9 tahun. Minyak bumi, cadangan minyak bumi di Indonesia akan habis dalam waktu 9 tahun. Benar ya tadi ya? Ya, Mutiara, gas bumi tadi akan habis dalam waktu berapa tahun? 20 tahun akan habis cadangan gas bumi di Indonesia. 20 tahun lagi akan habis, kalian umur 30 tahun ya, 30 tahunan. Ya, terus ada lagi batu bara tadi. Batu bara akan habis dalam waktu, ada yang nyimak nggak tadi? 65 tahun. Jadi kalian umur 75 tahun, itu batu bara akan habis. Ya. Oke. Mengapa kita harus mencari energi alternatif? Nah, kenapa sih kita harus mencari energi alternatif tadi? Ya. Kenapa sih Pak? Kakak Rere. Coba yang kencang Rere. Agar bisa terus melanjutkan kegiatan dengan sempurna. Nah, itu Pak Rere. Kenapa harus kita mencari energi alternatif? Karena kita harus apa tadi? Rere? Agar kita bisa melakukan aktivitas dengan selayaknya. Jadi kalau nanti gas bumi habis, minyak bumi habis, kita masih bisa beraktivitas. Nah, kalian setelah ini Bapak akan memberikan kalian LKPD. LKPD adalah lembar kerja kalian yang harus kalian kerjakan berkelompok. Sebentar, Bapak akan bagikan. Jangan dipegang ya, jangan. Kalian menulis nama kalian masing-masing. Cak, silakan baca Cak, pembangkit listrik tenaga surya Cak. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Sel surya adalah alat yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Melalui kabel-kabel listrik yang menghubungkan ke semua peralatan listrik yang mendapatkan energi listrik dapat berfungsi. Di LKPD yang sudah Bapak bagikan itu, di halaman selanjutnya, kalian menuliskan langkah-langkah kerja panel surya berdasarkan teks eksplanasi tersebut. Ya, itu ada bawahnya ada pilihannya. Yang pertama apa sampai yang kelima apa, nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian di teks tersebut juga ada kata yang dicetak tebal. Ya, di teks eksplanasi tadi ada kata yang dicetak tebal. Apa aja tuh yang dicetak tebal? Coba lihat. Yang pertama aktivitas, ada lagi efek, ada lagi unit, ada lagi
Skala ada lagi? Ada berapa? Ada berapa? Ada 5 kata ya? Itu katanya kenapa dicetak hitam? Kenapa di bold? Dikasih tanda hitam, dicetak tebal. Kenapa? Coba baca efek, aktivitas, unit. Itu kata apa sih? Kata tidak baku. Nah, di halaman selanjutnya di LKPD, kalian temukan kata tidak baku tersebut, lalu ubah menjadi kata baku. Nanti bersama kelompok kalian. Bapak berikan waktu kurang lebih 15 hari. Oh, kelamaan ya? Jadi Bapak berikan waktu kalian untuk berdiskusi bersama kelompok kalian tentang cara panel surya dan kata baku dan kata tidak baku. Silakan berdiskusi. 20 menit dimulai dari kemarin. Oh, dari sekarang. Silakan. Ada 8 menit lagi. Udah? Ini belum nih, Nadira nih. Nadira belum? Ya? Oke. Siap kelompok 1 yang menjelaskan, yang mempresentasikan tenaga surya siapa? Eca. Yang kata baku siapa? Oke. Kelompok 2 yang kata baku siapa? Aja. Silakan berbicara. Ya. Oke, bacakan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Lalu, saya dari kelompok 1 gitu. Saya dari kelompok 1. Ya, menjelaskan tentang cara kerja. Ya. Yang kencang ya. 1. Panas matahari ditangkap panel surya. 2. Panel surya mengubah panas matahari menjadi energi listrik. 3. Listrik yang dihasilkan panel surya disimpan di dalam baterai. 4. Energi listrik yang ada di dalam baterai dialirkan melalui kabel ke semua peralatan. Kata tidak baku efek, kata tidak baku efek, kata tidak baku aktivitas, kata baku aktivitas, kata tidak baku unit, kata baku unit. Kata tidak baku tadi kan kata Dava dan kelompoknya adalah efek ya. Kata bakunya gimana? Efek pakai K. Oke. Aktivitas. Yang salahnya di mana ya aktivitasnya? Jangan dijauh. Kelompok 1. Paling sabar ya, kelompok 2. Sabar. Kelompok 1 kan pakai F ya. Aktivitas yang betul pakai apa? Pakai V. Oke, aktivitas. Unit. Nggak pakai apa? Nggak pakai Y. Ya. Terus kelompok 1. Oke, good. Kelompok 2 silakan. Tadi ya. Ini yang mana dulu nih? Kata baku. Oh, panel surya. Silakan. Panel surya. Yang kenceng suaranya. Langkah kerja panel surya. Nomor 1, panas matahari ditangkap panel surya. Nomor 2, panel surya mengubah panas matahari menjadi energi listrik. Nomor 3, listrik yang dihasilkan panel surya disimpan ke dalam baterai. Saya dari kelompok 2, kata tidak baku efek, diganti C-nya jadi K. Kata tidak baku aktivitas, F-nya diganti V. V. Kalau V bahasa Inggris. V. V jadi aktivitas. Oke. Unit dan unit, Y-nya hilang. Ya. Skala, Y-nya hilang jadi skala. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan
nggak bayar ya, menggunakan ikan. Nah. Oke, terakhir adalah kelompok 3. Silakan. Tentang panel surya dulu. Saya dari kelompok 3, saya akan membacakan tentang kerja panel surya. Oke. Yang pertama, panas matahari ditangkap panel surya. Yang kedua, panel surya mengubah panas matahari menjadi energi listrik. Yang ketiga, listrik yang dihasilkan panel surya disimpan ke dalam baterai. Yang keempat, energi listrik yang di dalam baterai dialirkan melalui kabel ke semua listrik. Kelima, peralatan listrik mendapatkan energi listrik dan dapat berfungsi. Oke, good. Oke, lanjut. Kata baku dan kata tidak baku. Saya dari kelompok 3. Oke. Kata tidak baku, efek diganti, C-nya diganti K. Efek. Aktivitas, F-nya diganti F. F-nya diganti V. V. Nah, V berarti ya. Unit, Y-nya dihapus jadi unit. Ya. Skala, E-nya dihapus jadi skala. Baterai ditambahin E di depan T, jadinya baterai. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Juga tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah bekerja kelompok dengan sangat baik. Luar biasa. Oke. Ini yang Bapak senang ya. Kalian berdiskusi dengan baik sekali dan kalian dapat memecahkan masalah tersebut dengan sangat baik. Yang pertama, tadi cara kerja panel surya. Yang pertama adalah tadi kata kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama jawabannya. Padahal kalian gak berdiskusi secara berkelompok bersama-sama kan, tapi jawabannya sama. Oke, yang pertama, panas matahari ditangkap oleh panel surya. Sama semua? Oh, sama ya. Yang kedua, panel surya mengubah panas matahari menjadi energi listrik. Kayak gitu ya. Yang ketiga, listrik yang dihasilkan panel surya disimpan ke dalam baterai. Ya. Pak, baterainya kecil ya Pak? Enggak lah. Enggak baterai. Enggak baterai. Jangan mikirin baterai itu ya. Baterai remote ya, jangan. Baterainya tuh seperti aki besar gitu ya, aki mobil gitu ya. 4. Energi listrik yang ada di dalam baterai dialirkan melalui kabel ke semua peralatan listrik. Yang pertama katanya tadi ada kata FH. FH ya. FH itu kata tidak baku, yang betul adalah efek. EFEK, efek. Ya. Betul? Betul semua ya? Betul. Selanjutnya adalah aktivitas. Pakai F dia. Pakai F. Ini F ya. Kalau gini V, bukan V. Kalau V itu Inggris. Jawaban kalian sudah sangat betul semua dan Bapak tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, bagus. Oke, kalian sudah melaksanakan diskusi secara kelompok. Bapak akan melakukan penguatan pada pembelajaran hari ini. Energi alternatif yang disediakan oleh alam. Ya, ada panas matahari, ada air, ada angin, ada ombak, ada kotoran hewan. Pak, kotoran hewan berarti hewan-hewan yang kotor ya Pak? Enggak. Kotoran hewan itu yang dikeluarkan sama hewan ya. Ya. Terus ada sampah. Biasanya ini sampah organik. Ya. Panas matahari, air, angin, ombak, kotoran hewan dan sampah. Contohnya, nih panel matahari. Kelihatan kan tuh? Kayak papan catur ya. Ya, itu ditaruh di atas genteng. Tuh di sekolah sebelah tuh ada tuh, di sekolah sebelah ada di atasnya menggunakan panel surya. Nah, itu tadi yang kalian jelaskan. Panel surya itu menyerang, menangkap, tapi nggak pakai sarung tangan. Dia nangkap panas matahari, masuk ke baterai, baterainya terisi, nanti baterai itu mengalirkan energi listrik ke peralatan rumah tangga, hewan, atau sampah, biomasa. Masa bio. Nih, biomasa dia menghasilkan kotoran,
atau sampah yang dihasilkan lalu menghasilkan energi listrik. Ini sudah ada di gunung sampah kita. Di mana tuh gunung sampah? Ada nggak? Ada yang tahu nggak gunung sampah kita? Di dekat rumah Bapak ya, di Bekasi. Bantar Gerbang, tempat pembuangan akhir sampah. Itu sudah ada. Nih, menghasilkan energi listrik. Ya, ini tadi kita bahas. Kata baku dan kata tidak baku. Kata baku itu apa sih Pak? Kata baku adalah sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya, contoh, kita bahasa sehari-hari kita ya. Kita ngomong, ini hari apa sih? Ini hari apa ya? Hah? Apa? Tadi dibilang Senin. Nah, itu baku tidak? Tidak kan? Harusnya Senin. Senin itu nggak baku. Itu kata sehari-hari. Yang betul adalah Senin. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kata tidak baku harus berpedoman pada umum ejaan bahasa Indonesia, KBBI. Ada yang punya KBBI di rumah? Kalau kamus bahasa Inggris punya ya? Yang 1 juta, yang 1 miliar ya? 1 juta, tapi kalian tidak punya KBBI. Nanti kalian cari KBBI di Google juga ada kok. KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu apa yang kita pelajari hari ini? Tadi tentang sumber pembangkit listrik panel surya. Tulis di situ. Pembangkit listrik panel surya. Apalagi? Ya tulis. Ini tuh kan ada tuh. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tentang pembangkit listrik panel surya. Yang kedua, apa aja yang kita sudah pelajari hari ini? Adakah yang ingin bertanya atau sudah jelas penjelasan dari Pak Abjan? Jelas atau tidak? Jelas? Jelas? Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan soal evaluasi. Hanya 5 soal yang akan Bapak berikan. Ya, hanya 5 soal yang akan Bapak berikan, yang akan kalian kerjakan pilihan ganda. Jadi kalian rapikan dulu kertas-kertas kalian, akan Bapak bagikan soal evaluasi. Sebentar. Dikumpulin ya LKPD-nya dikumpulin ya. 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Tidak boleh melihat temannya ya. Evaluasi dikerjakan secara sendiri-sendiri. Sudah dikumpulkan berkelompok, taruh di meja, salah satu sudut meja, biar nanti Bapak ambilnya gampang. Dikumpulin aja. Jadi LKPD 1 tumpuk, evaluasi 1 tumpuk. Enggak dipisah putiran. LKPD 1 kelompok, evaluasi 1 kelompok. Jadi ada 2 tumpukan. Nah, dipisah biar nggak berantem. Tumpang aja dipisah. Ya? Oke. LKPD 1 kelompok, evaluasi 1 kelompok. Dipisah satu-satu. Ini 1 kelompok nih. LKPD punya Rania, punya Paris, punya Moja, tumpuk. Ini evaluasi punya Rania, punya Fauzan, punya Nadira, ditumpuk satu-satu. Oke, kelompok 3 sudah semua ya? Oke. Bapak ambil dulu ya. Kelompok 3 sudah. Kelompok 1, kelompok 2 masih ada yang mengerjakan. Kelompok 1 sudah semua?
Tapi yang belum. Dan ininya, LKPD-nya, bahan ajarnya, udah semua? Ya. Bahan ajarnya juga ya? Gampang. Semuanya. Oke. Evaluasinya? Ya, silakan. Boleh kasih nama kan? Oke. Oke. Nah, silakan menghadap ke depan lagi. Eda, Widya, Sabrina, Nadira, Mutiara. Ya, kita ya biar simak biar simpel ngomongnya. Mutiara. Silakan. Madep ke depan. Nadira, madep ke depan. Bangkunya digeser. Yaudah. Nah. Ya. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Menghadap ke depan semua. Oke. Oke. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai di hari ini. Terima kasih. Bapak selalu tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian, walaupun di zaman pandemi COVID-19 masih belum selesai, kita tidak boleh bermalas-malasan. Tidak boleh, walaupun kita tidak boleh, kita harus membatasi aktivitas kita. Tapi bukan kita boleh bermalas-malasan di rumah, tapi kita harus lebih efektif lagi di rumah. Apa saja yang bisa kita kerjakan di rumah, kita kerjakan. Ya, jangan sampai pandemi ini membuat kita menjadi kaum rebahan. Ya, tahu kaum rebahan kan? Ya, rebahan aja kerjaannya. Ya, tapi kita bisa melakukan aktivitas yang efektif di rumah. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga kalian. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita dapat ilmu hari ini bermanfaat untuk kalian, bermanfaat untuk Bapak, khususnya untuk kalian pada umumnya. Siapa tahu nanti ada yang menjadi penemu energi alternatif di kelas ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan Pak Ujan pimpin doa aja. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Salam untuk keluarga. Tetap stay healthy, tetap jaga kesehatan, jaga imun kalian agar tetap kuat menghadapi hidup ini. Asik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lepas ya. Bapak ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.